warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Asep sebagai MOT dan fasilitator dari Halal Institute yang bertugas untuk pelatihan SPPG batch ke-44 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, calon penyelih halal, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahmayanti. Minta saya perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sama-sama dengan Bapak Ibu untuk sharing terkait materi teknis kedua. Kalau kemarin kita sudah mendapatkan eh, materi membuat manual SCPH ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang bagaimana cara mengawasi proses bahan, proses dan produk halal nanti di perusahaan atau di dapur SPBG Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah perkenalan ya dengan yang namanya sistem sistem jaminan produk halal atau yang disingkat dengan SCPH. Oh ya, sebelum kita masuk, saya persilakan untuk absen terlebih dahulu Bapak Ibu. Absen ya. Dan yang belum berkesempatan, ya silakan absen terlebih dahulu. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan yang baru bergabung absen terlebih dahulu. Buka link pesertanya atau login sistemnya. Kemudian klik materi eh, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Sudah, saya. Silakan, masih ada waktu 30 detik. Sudah? Sebentar saya cek. Udah, Ibu. Sudah ya? Oke, baik. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah berkenalan dengan namanya sistem jaminan produk halal. Nah, sistem inilah yang Bapak Ibu gunakan nanti ketika Bapak Ibu sudah eh, apa namanya mendaftarkan produk atau produk Bapak Ibu ke BPJP atau ke pemerintah. Nah, salah satu syarat dalam terbitnya sertifikat itu ya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sistem namanya sistem jaminan produk halal ya. Nah, kemudian untuk melakukan pengajuan sertifikat halal itu salah satu syaratnya itu adalah adanya SDM atau penyelia halal atau supervisor halal ya. Dalam hal ini kita sebut dengan penyelia halal. Nah, penyelia halal ini apa tugasnya Bapak Ibu? Tugasnya yang pertama adalah mengawasi proses produk halal secara keseluruhan mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan sampai nanti ke penyajian. Nah, nanti Bapak Ibu ada 7 proses produk halal. Mungkin kemarin sudah disinggung nih. Saya mau tanya nanti saya akan catatkan sebagai keaktifan. Ada 7 tahapan proses produk halal. Ada yang ingin menjawab apa itu ketujuhnya apa saja? 7 tahapan proses produk halal. Nah, ini yang nantinya Bapak Ibu akan awasi nih, 7 tahapan ini. Ada? Ada yang sudah mengetahui 7 tahapan PPH atau 7 tahapan proses produk halal? Pendaftaran Ya, ini, Bu. Pak Rokil, silakan apa saja Bapak? Dari pendaftaran, kemudian Penyediaan bahan yang pertama ya. oh, Terus, agak lupa. agak lupa ya. Bapak, yang satu lagi tadi Bu apa? Bu Izinnya. Julia. Ya, Bu Julia Ya. silakan. Yang pertama ada penerimaan bahan, Penyediaan bahan ya. penimbangan atau penakaran, pengemasan, penyimpanan produk, setelah itu pendistribusian.
Mohon maaf, coba diulangi. Pertama penyediaan bahan. Gimana, Ibu? Penyediaan bahan. Kemudian setelah tersedia bahannya Suara saya terdengar? terdengar Ibu, jelas. Sebentar, Bu, sebentar. Pertama Yang pertama penyediaan ada bahan. penerimaan bahan, Penyediaan ya, oh penyediaan. ya, terus penyimpanan bahan, Pengolahan dulu sebelum disimpan. pengolahan, Ya, pengolahan, terus penimbangan bahan, penakaran, pengemasan, tidak ada pengemasan, penimbangan. Pengemasan bahan, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, penyimpanan, terus distribusi. distribusi, penjualan dan penyajian ya. Ya. Oke, saya clearkan ya. Jadi yang pertama itu 7 tahapan PPH. Yang pertama itu adalah penyediaan bahan. Nah, kemudian setelah tersedia, kemudian bahan itu diolah, pengolahan. Kemudian pengemasan setelah mendapatkan produknya ya. Setelah produknya dihasilkan, kemudian pengemasan, kemudian penyimpanan. Setelah penyimpanan, pendistribusian, kemudian penyajian. Kalau yang ada penyajian. Tapi kalau SPPG itu biasanya tidak ada penyajian ya Bapak Ibu ya. Cuman berapa? 6 ya, 5 ya, sampai ke pendistribusian saja. Baik, kita mulai bahasan atau materi kita. Mohon yang tidak berkepentingan suaranya, mic-nya ya. Sebentar ya sudah di unmute dulu ya. Di mute dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat kah? Apakah sudah terlihat materinya? Sudah ya. Nah, pagi ini kita akan membahas terkait mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Jadi, ada beberapa nanti yang Bapak Ibu akan lakukan di sistem jaminan dalam proses eh, di sistem jaminan produk halal nanti ya, Bapak Ibu akan melakukan pengawasan terhadap semua dari mulai bahan, kemudian proses dan juga produknya jadi nanti. Nah, tujuannya apa? Peserta memiliki pemahaman tentang kehalalan produk, kemudian jenis produk serta identifikasi ketidaksesuaian penerapan SJPH dan mendokumentasikan kegiatan serta mampu berkomunikasi efektif secara independen, tegas, objektif dalam berkoordinasi. Nah, Bapak Ibu nanti karena ini pengawasannya mulai dari pengadaan bahan. Jadi Bapak Ibu nanti di dapur itu kan mengawasi. Nah, mengawasi ini fungsi mengawasi itu setiap hari Bapak Ibu. Tidak hanya 6 bulan sekali atau seminggu sekali atau bahkan ada setahun sekali. Kalau setahun sekali namanya audit internal ya. Tapi pengawasan ini itu fungsinya itu dilakukannya aktivitasnya itu sepanjang hari Bapak Ibu. Mulai dari penerimaan bahan. Kemudian bahan itu diolah, kemudian diproses ya, kemudian dikemas, disimpan kalau ada penyimpanan, kemudian didistribusikan dan sampai ke penyajian. Nah, sepertinya Bapak Ibu akan sulit kalau hanya dilakukan oleh satu orang, supervisor halal saja. Maka kemudian kemarin Bapak Ibu juga sudah membuat tim di manual SJPH di tugas pertama kemarin Bapak Ibu membuat tim ya, namanya tim manajemen halal. Nah, disinilah fungsinya. Tugas penyelia halal ini nanti akan dibantu oleh tim ini. Tim pertama di bagian purchasing atau angkutan yang biasa yang biasa mengorder barang atau membeli bahan-bahan itu akuntan ya Bapak Ibu ya, ke purchasing gitu ya. Kemudian nanti di bagian penerimaan bahan atau bagian gudang, kemudian bagian apalagi bagian pemrosesan, chef. Kemudian apalagi bagian pemorsian, bagian cuci ompreng dan lainnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam tim karena kita akan dibantu oleh mereka dalam proses mengawasi setiap implementasi SJPH ini Bapak Ibu. Jadi, nah di sini Bapak Ibu nanti akan harus bisa berkomunikasi efektif kepada keseluruhan
bagian-bagian atau tim Bapak Ibu nantinya dalam proses pengawasan ini. Nah, pengawasan sendiri itu definisinya, secara definisi proses mengamati seluruh kegiatan produksi untuk menjamin semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Apa rencana yang ditentukan sebelumnya, Bapak Ibu? Nah, rencana itu adalah kemarin Bapak Ibu membuat manual SCPH, membuat daftar bahan, daftar produk. Nah, itu adalah perencanaan. Membuat SOP, nah itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini yang kemudian nanti Bapak Ibu awasi ya, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, maknanya apa? Mengamati keseluruhan kegiatan, proses kegiatan, kemudian menilai kesesuaian rencana dan juga kegiatan. Jadi menilai apakah rencana kemarin, rencana misalnya daftar bahan yang Bapak Ibu buat ada sekitar 200 daftar bahan. Ini apakah sudah sesuai yang dibeli sesuai daftar bahan atau tidak nih? Di bagian purchasing misalnya. Di bagian pemrosesan, apakah pemrosesan atau chefnya sudah membuat menu atau produknya sesuai dengan daftar bahan yang Bapak Ibu buat atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, kalau sudah sesuai, nah nanti mungkin Bapak Ibu buat apresiasi. Kalau tidak sesuai, nah nanti Bapak Ibu di sini akan membuatkan tindakan-tindakan saran misalnya, tindakan perbaikan gitu ya kepada yang bertanggung jawab eh, di dapurnya atau kepala SPPG. Nah, ini dilakukan konsisten Bapak Ibu, konsisten selama kita menerapkan sistem jaminan produk halal. Karena biar sistem ini biar efektif gitu ya, efektif kita laksanakan. Jadi keseluruhan bagian itu wajib sudah menerapkan, wajib sudah mengetahuinya. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat setelah pelatihan ini ada keharusan atau kewajiban Bapak Ibu mensosialisasikan, membuat pelatihan internal kepada seluruh bagian implementasi. Jadi Bapak Ibu nanti buat ya, nanti setelah ini ada namanya audit internal. Nah, Bapak Ibu nanti membuat sosialisasi, kemudian pelatihan-pelatihan kepada bagian-bagian atau tim manajemen halal di dapurnya nanti. Kemudian pengawasan ini prinsipnya apa? Prinsipnya merefleksikan kebutuhan, yaitu ya sesuai lah ya, menyelaraskan ya antara tindakan dan juga kebutuhan. Kemudian ketika ada penyimpangan-penyimpangan ketidaksesuaian dari proses pengawasan Bapak Ibu bisa membuatkan laporan-laporan yang aktual gitu ya. Kemudian laporan tersebut yang mudah dipahami. Selain membuat saran, selain membuat apresiasi dan saran, Bapak Ibu juga ada nanti membuat tindakan perbaikan. Kalau misalnya ini tidak sesuai, ini diapakan. Nah, apa tindakan yang Bapak Ibu bisa perbaiki begitu. Nah, di sini dibuatkan di dalam rekomendasi-rekomendasi. Kemudian dalam pengawasan ini Bapak Ibu ada 5 nanti aktivitas yang Bapak Ibu awasi. Yang pertama, mengawasi pengadaan bahan. Jadi sebelum bahan itu ada, Bapak Ibu kan membuat daftar bahan ya. Nah, ini namanya pengadaan bahan. Membuat daftar bahan, kemudian request order dan sebagainya, itu pengadaan bahan. Nah, ini diawasi, apakah sudah sesuai dengan daftar bahan yang Bapak Ibu buat atau tidak. Yang dibeli itu ya, bahan yang dibeli. Kemudian penanganan bahan halal. Nah, bahan sudah datang nih, diapakan? Diawasi ya, apakah sudah sesuai dengan yang kita order atau tidak. Kemudian setelah menangani bahan halal, mengawasi proses. Nah, bahan tersebut ketika sudah diawasi atau dipastikan sudah sesuai, maka kemudian bahan tersebut kan diproses ya. Nah, dalam proses produk halal, Bapak Ibu juga fungsi di sini adalah ada fungsi pengawasan di sini. Apakah sudah sesuai nih ceknya menggunakan bahan ini atau tidak? Menu yang dibuat ini apakah sudah sesuai daftar bahan halal yang Bapak Ibu buat, bahan yang datang atau tidak begitu. Kemudian terakhir yang keempat, mengawasi penanganan produk halal. Setelah produknya jadi itu diawasi. Kemudian terakhir mengawasi pengembangan. Kalau nanti Bapak Ibu ada pengembangan produk halal, nah ini juga ada proses mengawasi terhadap pengembangan produk halal. Terakhir Bapak Ibu membuat laporan pengawasan. Nah, laporan ini sifatnya itu terus-menerus Bapak Ibu setiap hari.
Karena kan bahan itu datang bisa jadi setiap hari. Bahan itu diproses sudah pasti setiap hari. Bahan itu ditangani, produk itu ditangani sudah pasti setiap hari gitu ya, dalam penyajian dan sebagainya, pemorsian ya. Kemudian kalau ada pengembangan juga sudah pasti harus ada nanti apa namanya standar operasionalnya atau SOP-nya dan sebagainya itu. Nah, yang kita bahas pertama yaitu mengawasi pembelian bahan. Apa yang kita lakukan di sini? Yang pertama Bapak lakukan itu pengadaan bahan dipastikan sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, ini lagi. Kemarin Bapak Ibu sudah mengimplementasikan ya. Misalnya Bapak Ibu kan membuat list produk nih di matrik bahan ya kemarin. Nah, list produknya apa saja? Misalnya contohnya ada ayam goreng saja gitu ya. Nah, ayam goreng ini ada bahan-bahannya kan? Ayam goreng ini bahannya apa? Bahannya pertama ada ayam, karkas ayam kah atau ayam eh, pahanya kah keseluruhan gitu ya harus jelas. Nah, ini dituangkan di dalam daftar bahan Bapak Ibu. Nah, jadi bahan yang kita beli ini harus sesuai dengan daftar bahan halal ini. Apa tadi misalnya ada ayam goreng, ada minyak goreng milik apa namanya mereknya apa, produsennya siapa, apakah sudah ada sertifikat halal atau tidak. Dan wajib sudah ada sertifikat halal ya. Kalau tidak ada dokumen halalnya atau sertifikat halalnya tidak boleh digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya seleksi bahan baru dipastikan sesuai dengan prosedur. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika misalnya daftar bahan ini sudah Bapak Ibu buat daftar bahan di dapur Bapak Ibu ternyata ada 300 bahan misalnya dengan bahan-bahan substitusinya, bahan-bahan edisionalnya ya. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu pengen mengganti bahan. Pastikan pada saat pergantian bahan itu ada seleksi bahan. Nah, misalnya dulu Bapak Ibu memakai minyak goreng merek A. Kemudian selanjutnya tahun depan mungkin Bapak Ibu pengen menambah bahan, ada minyak goreng baru misalnya, minyak goreng B. Nah, Bapak Ibu harus pastikan ketika menyeleksi bahan tersebut, harus dipastikan bahan tersebut sudah bersertifikat halal. Cara memvalidasinya, yaitu melihatnya di ada nggak nomor ID halalnya di kemasan gitu ya. Kalau sudah ada, sudah pasti dia sudah halal begitu. Nah, kemudian untuk double checking ya atau biar memastikan lagi apakah itu benar sertifikat halalnya sudah terdaftar atau tidak, Bapak Ibu bisa menelusuri web BPJPH Halal Go ID, melihat validitas nomor sertifikat halal di bahan baru tersebut, apakah sudah ada atau tidak begitu. Nah, baru kemudian Bapak Ibu bisa memasukkan bahan tersebut atau melaporkannya ke BPJPH untuk digunakan. Jadi nanti ada proses ini ya Bapak Ibu, ada proses pembuatan daftar bahan, kemudian kalau suatu ketika ada penggunaan bahan baru, ada proses penggunaan bahan baru. Nah, prosesnya itu sebelum kita gunakan, kita membuat persetujuan dulu, meminta persetujuan dulu kepada BPJPH dengan melaporkannya setelah kita seleksi bahan tersebut. Nah, kemudian yang lain selanjutnya bukti pengadaan bahan diperiksa sesuai dengan prosedur. Jadi nanti bahan-bahan yang akan kita beli itu kan kita buatkan dalam surat request order ya. Nah, ini bahan apa saja yang nantinya akan dibeli sesuai dengan daftar bahan nih. Tadi ada misalnya ayam, karkas ayam dari produsen RPU Suka Ayam misalnya. Kemudian ada minyak goreng A dan minyak goreng B. Nah, ini kan dituangkan di dalam surat request order. Kita apa namanya pada saat pembelian ya, pada saat pembelian bahan-bahan tersebut. Kemudian selanjutnya catatan lain yang perlu dibuatkan adalah catatan pembelian bahan. Jadi surat request order tadi kan ketika pembelian ke supplier ya. Kemudian di catatan harian Bapak Ibu juga membuat catatan pembelian bahan apa saja. Jadi hasil pemeriksaan pengadaan bahan ini dilaporkan dan didokumentasikan sesuai prosedur. Jadi implementasinya itu catatan pembelian bahan. Hari ini kita membeli bahan apa saja. Jadi itu dibuatkan catatannya. Misalnya minyak goreng A dengan jumlah 20 dus misalnya. Atau setara dengan 5 kilo misalnya ya. 5 liter misalnya gitu. Kemudian waktu pembeliannya kapan? Hari ini misalnya.
tanggal 21, hari Jumat tanggal 21. Siapa penanggung jawabnya? Nah, penanggung jawabnya itu misalnya bagian purchasing misalnya atau akuntannya misalnya Pak Gelam misalnya begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu implementasi dari pengawasan pembelian bahan ini adalah pertama daftar bahan, kemudian ada nanti surat request order, kemudian kalau ada membuat bahan baru itu ada penggunaan bahan baru melaporkan ke BPJPH. Selanjutnya catatan harian Bapak Ibu itu ada catatan pembelian bahan ya. Nah, selanjutnya bahan tadi kita beli, kemudian bahan itu datang. Bahan itu datang, di sini fungsi pengawasannya mengawasi penanganan bahan halalnya. Ketika bahan itu datang, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pertama pemeriksaan bahan datang diverifikasi sesuai dengan prosedur. Jadi bahan-bahan yang kita order tadi, ketika dia datang, Bapak Ibu periksa lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, tadi kita beli minyak goreng 5 dus, apakah sudah ada 5 dus atau tidak? Kemudian mereknya sudah sesuai atau tidak? Ya, apakah ada sertifikat halalnya atau tidak? Nah, ini diperiksa. Jadi bahan-bahan kritis ini harus diperiksa. Apalagi yang namanya apa namanya bahan yang sangat kritis, misalnya seperti ayam, bakso-baksoan, ya, udang, cumi dan sebagainya. Jadi bahan-bahan mentah yang sangat yang seperti ayam dan daging ini sangat kritis itu dipastikan itu apakah sudah sesuai dengan daftar request order kita atau tidak, sudah mempunyai sertifikat halal atau tidak begitu. Kemasannya bagaimana? Apakah kondisinya baik dalam keadaan segar atau tidak? Nah, nanti Bapak Ibu harus memastikan ini yang barang-barang atau bahan-bahan yang diterima itu memang dalam keadaan segar. Kalau tidak segar atau kalau misalnya tidak sesuai, nah bahan-bahan itu diapakan? Mungkin Bapak Ibu kalau yang tidak sesuai ini mungkin ya dikembalikan ya. Jadi sambil mengecek yang lainnya kita hold terlebih dahulu. Misalnya kalau misalnya bahannya tidak sesuai. Ada ayam misalnya tidak segar nih. Karena kita MOU-nya dengan vendor itu bahan yang datang itu harus dalam keadaan segar gitu ya. Tapi kalau udah ada bau-baunya, bau yang bau busuk lah ya atau bau tidak segar begitu, nah itu mungkin bisa dikembalikan. Sesuai dengan kesepakatan juga Bapak Ibu, adapun Bapak Ibu dengan vendornya. Kemudian di sini ada checklist, ada form penerimaan barang. Nah, barang ini ketika barang data itu kan di checklist sesuai dengan request order. Ketika kita request ordernya misalnya ada 5 minyak goreng 5 dus. Kemudian di penerimaan bahan itu, di form penerimaan bahan itu kita checklist juga minyak gorengnya 5 dus gitu atau 5 liter misalnya. 1 dus misalnya atau 5 liter gitu. Nah, setelah bahan-bahan ini diperiksa, bahannya sudah sesuai nih, bahannya sudah sesuai dengan daftar bahan dan juga request order. Kemudian bahan-bahan ini disimpan Bapak Ibu. Disimpan, penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai dengan sesuai standar penyimpanan bahan halal. Jadi bahan-bahan yang sudah sesuai tadi nanti Bapak Ibu simpan dilakukan penyimpanan di rak misalnya. Jadi tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Kalau misalnya bahan-bahannya positive list, yang positive list itu apa? Bahan-bahan segar ya, misalnya kayak sayur mayur, buah-buahan, telur. Nah, itu disimpan di rak bahan positive list, tidak tercampur dengan bahan-bahan yang basah misalnya seperti daging dan sebagainya. Kalau untuk daging, untuk ayam, nah itu bisa disimpan di chiller misalnya atau di freezer misalnya begitu ya. Nah, pastikan di sini juga Bapak Ibu memastikan tata apa namanya penyimpanan bahan ini sudah sesuai standar. Standarnya itu adalah bersih dan suci. Tidak ada resiko kontaminasi, tidak ada resiko kontaminasi baik itu dari misalnya hewan-hewan pengerat seperti cicak, seperti tikus, hewan-hewan cicak, hewan-hewan apa lagi, kecoa dan sebagainya. Karena itu nanti bisa menggerogoti bahan, kemudian bahan itu akan menjadi terkontaminasi begitu. Nah, ini pastikan penyimpanannya itu bersih dan suci Bapak Ibu. Dan juga sesuai dengan apa namanya tata letak penyimpanan bahan itu sesuai dengan bahan-bahannya. Kalau yang memerlukan suhu yang rendah, yang rendah misalnya masukkan di freezer atau chiller.
Kalau misalnya bahan-bahan positively sebelum disimpan mungkin bisa dicuci terlebih dahulu biar tidak biar eh, mengurangi resiko pertumbuhan jamur dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian alur bahan diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Jadi bahan tadi yang dari kita PO di vendor, kemudian bahan itu dikirim melalui rekanan, melalui misalnya mobil box, misalnya begitu ya. Kemudian masuk ke penerimaan, bagian penerimaan, kemudian mengecek apakah sudah sesuai, apakah sudah layak, bahannya layak, tidak busuk dan sebagainya. Kemudian bahan tersebut disimpan di gudang sebelum yang kemudian bahan tersebut diproses begitu ya. Jadi alurnya ini diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Nah, selanjutnya setelah bahan itu datang, bahan ini kan nantinya akan kita gunakan ya. Kita lakukan pemrosesan ini. Kenapa ini? Oke. Nah, kita lakukan pemrosesan. Nah, dalam mengawasi proses dan mengawasi proses produk halal ini apa yang kita lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu memastikan tempat pemrosesan itu bersih dan suci. Alat pemrosesannya juga bersih dan suci. Tempat dan alat dan prosedur PPH dipastikan sesuai dengan standar. Standarnya itu suci ya, bersih dan suci begitu. Jadi tidak ada kontaminasi, tidak ada risiko kontaminasi baik itu dari peralatan dan juga dari yang lain-lainnya gitu ya. Nah, pastikan juga kebersihan dan higienitas tempat, alat, personel PPH diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar agar tidak ada kontaminasi silang sesuai dengan persyaratan standar. Jadi Bapak Ibu untuk personil juga harus diperhatikan selain tempat. Kalau tempat dan alat tadi mungkin ada pembersihan dan itu dilakukan pembersihan secara syar'i ya. Jadi tidak memastikan tidak ada lagi alat-alat dan tempat itu yang beresiko terjadinya kontaminasi dan rusak dan sebagainya. Dan juga untuk personil juga begitu Bapak Ibu. Pastikan personilnya itu pada saat pemrosesan itu benar-benar telah memakai APD yang lengkap. Ada misalnya penutup kepalanya. Karena kontaminasi dari misalnya kejatuhan rambut atau kejatuhan keringat dan sebagainya itu bisa menyebabkan produk yang dihasilkan itu gagal halal namanya ya. Kemudian adanya misalnya pakai masker dalam proses proses produk halal. Kemudian memakai sarung tangan. Dan yang paling penting di sini Bapak Ibu, biasanya pakaian yang digunakan itu adalah pakaian memang khusus dalam pemrosesan, tidak pakaian kita dari rumah. Karena ini juga akan menyebabkan resiko kontaminasi ya, karena kita membawa kontaminannya dari luar misalnya gitu. Nah, ini perlunya ada peralatan khusus atau APD khusus untuk dalam proses produk halal begitu. Kemudian proses pensucian diverifikasi sesuai syariat Islam. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu. Ketika misalnya mensucikan peralatan, tempat begitu, itu diverifikasi sesuai syariat Islam. Kalau misalnya ada peralatan-peralatan yang misalnya ada kontaminannya, maka kemudian dilakukan pembersihan sesuai syariat Islam. Kemudian selanjutnya personil PPH dipastikan memenuhi persyaratan standar. Nah, ini tadi syaratnya Bapak Ibu. Syarat dari personil itu adalah memakai APD yang lengkap. Jadi ada penutup kepalanya, kemudian ada masker, kemudian menggunakan peralatan sarung tangan dan juga sepatu khusus. Karena takutnya ada kecelakaan kerja kalau mungkin memakai sepatu sendiri takutnya licin dan sebagainya. Jadi ada sepatu khusus biasanya. Dan pastikan juga Bapak Ibu personil atau karyawan di SPPG tersebut tidak membawa makanan dari luar ketika dalam pemrosesan produk halal. Kalau untuk membawa makanan dari luar, makan dan minum dari luar, itu disediakan tempat khusus istirahat, ya. Baik itu untuk makan dan minumnya yang dibawa dari luar, dan juga mungkin tempat untuk mengganti kostum yang dari luar tadi. Dan
dipastikan itu Bapak Ibu, dipastikan bahwa personilnya itu tidak membawa makanan dan minuman dari luar. Karena kita tidak tahu makanan dari luar itu sudah hygiene, bersih atau tidak. Atau bahkan halal atau tidak begitu ya. Selanjutnya, mengawasi penanganan produk halal. Nah, produk tadi sudah jadi, kemudian produk itu dilakukan pencatatan. Jadi kriteria produk dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Kemarin ada kriteria produk. Jadi produk itu kriterianya itu kan pertama ya berasal dari diproses dari bahan dan juga pemrosesan yang halal begitu ya. Kemudian kriteria produk lainnya itu produknya itu tidak eh, tidak berbentuk babi dan anjing atau hewan-hewan non halal ya. Kemudian juga tidak ada sensori yang tidak halal misalnya seperti contohnya ada misalnya menu ayam bakar rasa babi panggang misalnya begitu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi kriteria produk itu dipastikan sesuai dengan persyaratan standar. Produk itu dihasilkan dari bahan yang suci, bahan yang halal dan juga proses yang suci. Nah, di sini apa implementasinya? Bapak Ibu mencatat nih. Jadi kan ada siklus 7 hari, menu 7 hari ya. Tapi setiap harinya ini Bapak Ibu harus membuat catatan. Hari ini itu eh, menu yang dibuat itu apa? Nah, dibuatkan catatan hasil produksinya. Misalnya hari ini menunya ada 5. Pertama nasi putih, kedua misalnya ayam goreng, ketiga ada tempe goreng, keempat ada sayur eh, sayur apa ya? Sayur capcay misalnya. Kelima ada buah. Nah, ini dicatatkan. Pencatatannya di sini Bapak Ibu. Nanti kalau di apa namanya? Sistem jaminan produk halal itu di manual itu ada pencatatan khusus, catatan hasil produksi setiap harinya apa saja. Ya, mungkin Bapak Ibu di perusahaan atau di SPPG juga ada tuh papan catatan untuk produksi hari ini apa saja. Ya, jadi ada catatan untuk sementara. Nah, itu nanti kemudian Bapak Ibu buatkan di catatan hasil produksi yang didokumentasikan begitu. Kemudian selanjutnya kemampuan telusur produk halal dipastikan memenuhi prosedur. Nah, jadi nanti kalau ada produk-produk yang dihasilkan, kemudian ini harus dilakukan apa namanya telusur terhadap produk ini, apakah produk ini sudah halal atau tidak. Jadi kalau misalnya nanti ada produk-produk Bapak Ibu yang disimpan misalnya, biasanya kan SPPG tidak ada penyimpanan produk ya, tapi ada saja produk misalnya seperti tempe apa namanya orek misalnya yang bisa digunakan untuk 2 hari ke depan kan tempe orek mungkin tidak dihasilkan setiap hari tapi dihasilkan setiap 2 hari sekali. Nah, berarti ada produk ini ada yang disimpan. Nah, itu pastikan ada pencatatan Bapak Ibu, catatan misalnya penyimpanan produknya, produk halal, produk tempe orek hari ini untuk digunakan 2 hari ke depan misalnya hari ini dan besok. Nah, itu dipastikan dalam penyimpanannya itu ada catatan apa bahan-bahan yang digunakan, apa produk yang disimpan. Tempe orek misalnya begitu. Itu pastikan tempat penyimpanannya itu terbebas dari risiko, kontaminasi dan sebagainya. Karena nanti ini juga sebagai catatan untuk nanti kita mampu telusur juga ya Bapak Ibu. Apakah ketika misalnya ada suatu ketika ternyata produk kita ada yang berjamur misalnya. Oh ternyata tempenya udah 3 hari tidak boleh digunakan begitu. Karena apa namanya produk yang disimpan ini hanya berlaku untuk 2 hari gitu. Nah ini dipastikan tempat dan alat penyimpanan itu untuk produk halal ini diverifikasi sesuai standar. Nah ini ya, kalau ada produk yang disimpan, dipastikan produknya itu disimpan di tempat dan alat yang suci begitu. Kemudian ada catatan penyimpanan, misalnya untuk tempe tadi dihasilkan di hari ini. Hari ini keluarnya hari ini berapa porsi misalnya 2000 porsi. Kemudian selanjutnya untuk besok dikeluarkan lagi 2000 porsi gitu. Atau misalnya bawang goreng misalnya gitu ya. Nah, bawang goreng ini kan dihasilkan sehari untuk misalnya 6 hari ke depan misalnya gitu. Nah, kemudian jumlahnya berapa dikeluarkan hari ini dan besoknya misalnya gitu. Ini siapa penanggung jawab dalam proses pencatatan penyimpanan? Nah, ini untuk penyimpanan produk, misalnya tim tim produksi misalnya begitu. Ada yang produk-produk yang disimpan.
Kemudian kalau misalnya ada penyajian, nah mungkin SPPG tidak ada. Ini juga penyajian produk halal diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Ini contohnya untuk restoran ya, atau catering alat saji digunakan khusus menu yang telah tersertifikasi halal. Jadi dalam proses penyajian itu juga diperhatikan eh, kesuciannya, baik itu alat saji, orang yang menyajikan itu memakai masker atau tidak begitu ya. Karena ketakutannya nanti ya hygiene dan kontaminasinya, kontaminasi silang dari pramusajinya dan sebagainya. Apa ini? Bentar ya, jadinya begini. Kemudian selanjutnya itu mengawasi pengembangan mengawasi pengembangan produk halal. Nah, Bapak Ibu, dalam pengembangan produk halal itu ada dua nanti. Jadi pertama reformulasi produk, kemudian pengembangan produk baru. Bedanya apa di sini? Bedanya kalau reformulasi produk, pertama kita kan sudah ada, pastikan sudah ada prosedur reformulasi ya untuk produk, untuk bahan-bahan yang sudah. Bahannya itu sudah terdaftar di daftar bahan halal. Jadi di perencanaan Bapak Ibu tadi, produk bahan-bahan untuk reformulasi produk itu sudah ada bahannya di daftar bahan halal Bapak Ibu. Sudah dibeli begitu. Jadi bahannya itu sudah ada di daftar bahan halal. Itu dicatat. Kemudian untuk bedanya dengan pengembangan produk, kalau pengembangan produk baru itu pastikan adanya prosedur pengembangan produk baru. Dan bahannya itu biasanya belum ada di daftar bahan halal. Jadi ada bahan baru nanti yang akan digunakan. Jadi kalau pengembangan produk baru ini, nanti Bapak Ibu melaporkan nih ke BPJPH kalau ada pengembangan produk baru. Misalnya kalau pertama di awal tadi Bapak Ibu membuat list produknya itu ada 50 produk. Ya, 50 produk yang akan disertifikasi. Kemudian ternyata tahun depan Bapak Ibu ada pengembangan produk, ada 10 produk lagi yang akan dihasilkan nih. Nah, ini namanya pengembangan produk baru dan pastinya ada bahan baru nih yang apa dibeli gitu. Maksudnya bahan baru yang belum ada di catatan daftar bahan halal Bapak Ibu. Nah, bedanya nanti di pengembangan produk baru ini Bapak Ibu melaporkan ke BPJPH. Kemudian terbit sertifikat halal revisi. Revisi kalau di halalnya ada namanya pengembangan gitu ya. Nanti terbit sertifikat halal revisi yang lampirannya itu ada menu tambahan 10 menu tadi. Beda dengan reformulasi produk itu tidak perlu kita laporkan. Yang penting kalau ada reformulasi produk baru di dapur Bapak Ibu itu ada bahannya itu sudah ada, bukan bahan baru yang kita gunakan. Kalau di awal misalnya bahannya itu 30 300 bahan. Nah, ini boleh dibuatkan varian-varian nih, varian-varian produk baru gitu, reformulasi produk baru. Tapi kalau misalnya ada produk baru yang dihasilkan itu namanya pengembangan, ya, dan bahan baru gitu. Ups, ini ya. Bentar ya, Bapak Ibu ini kok nggak bisa nah ini di sini. Oke, sudah. Nah, jadi ini ya bedanya. Kemudian ini tadi implementasinya atau apa namanya aktivitas formulir pengawasan bahan proses dan produk halal itu seperti ini. Ada harian ya ini per 1 hari gitu, tanggal ya per 1 hari gitu ya. Hari ini mau mengawasi apa? Mengawasi itu 5 item pengawasan itu ini di 5 item yang dimonitor. Yang pertama ada pengadaan bahan halal. Dalam misalnya hari ini Bapak Ibu melihat pengadaan bahan halal, apa yang akan dibeli misalnya gitu. Kemudian penanganan bahan halal, bahan itu setelah dibeli, apakah sudah sesuai dengan daftar bahan dan surat request order atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, rekomendasinya apa? Dan prosedur produk halal, proses produk halal, nah, itu juga diawasi. Menu hari ini apa saja yang dihasilkan. Kemudian penanganan produk, kemudian pengembangan produk halal. Jadi ada 5 item yang dimonitor ya dalam pengawasan produk halal. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin yang belum paham atau tidak. Hmm. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Siti, silakan. Eh,
kita nih usahanya kecil nih Bu. Jadi biasanya kita kalau beli-beli barang itu tidak ada istilah order. Jadi biasanya yang bagian dapur ini cuma kirim WA ke saya tuh. eh, Minta dibelikan ini. Kebetulan persediaan menipis misalnya di chillernya. Nah, terus kita belilah sesuai permintaan. Jadi kita eh, tidak punya daftar apa yang seperti pop itu yang ini mau dibeli ini. Ya, Nah, terus kemudian juga eh, untuk mencantumkan untuk membaca nomor sertifikasi halal itu agak susah Bu, kecil benar. ya, Di apa di barangnya itu. Jadi kemarin kita coba-coba ini kita salah baca apa memang sudah mereka tuh tidak ada lagi misalnya sudah mati sertifikat halalnya itu gitu loh Bu. Jadi oh iya, memang memang kecil gitu ya sengaja tuh. Jadi kita kalau sepintas agak susah Bu. Jadi kita mencari di itunya itu yang di apa yang di aplikasi itu udah nyari ini salah salah kita salah baca atau gimana gitu. Yang pas ya, mau bikin tugas malam tadi Bu. Jadi ya. itu dulu. Oke, Ini baik. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Ibu, kalau kemarin Ibu masih belum ada ini ya, belum ada planning atau pengadaan bahan itu ya sesuai request ini aja per harinya ya mau ini mau itu. Nah, itu kalau sekarang kalau misalnya Ibu sudah masuk ke sistem produk halal itu tidak boleh demikian lagi, Bu. Jadi harus ada perencanaan. Perencanaannya apa? Daftar bahan tadi. Daftar bahan halal Ibu tadi kan yang kemarin Ibu bikin nih. Misalnya Ibu kan menunya yang mau disertifikasi itu sudah ada ya, tuh, sudah terencana ya. Misalnya menu yang mau disertifikasi itu 30 menu. Nah, dari 30 menu ini bahannya apa saja? Kan Ibu bisa Ibu bisa ngelis bahan-bahan yang akan digunakan dalam 30 produk ini. Benar ya? Nah, itu kan dituangkan di perencanaannya, dituangkan di daftar bahan halal. Nah, kemudian nanti ketika mau membeli, belilah bahan dari daftar bahan halal itu, tidak boleh lagi di luar dari itu. Kalau di luar dari itu nanti jatuhnya produk Ibu gagal halal. Syukur-syukur misalnya bahan itu sudah ada sertifikat halalnya. Kalau tidak ada sertifikat halalnya, berarti kan isu itu kan sudah gagal halal. Kemudian kan kita udah proses, jadi nantinya terkontaminasi nih apa namanya fasilitasnya. Karena kita sudah memproses produk dari bahan yang tidak halal. Nah, jadi sekarang kalau sudah masuk ke sistem jaminan produk halal, artinya Ibu sudah buat perencanaan bahan ya. Tidak boleh lagi mengorder bahan ya sesuai sekehendak hati gitu. Saya maunya hari ini order ini gitu. Nah, jadi sekarang saya mau membeli bahan sesuai dengan daftar bahan halal ini. Jadi itulah bank bahan itu harus nanti didokumentasikan atau disimpan begitu. Nah, kemarin mungkin di apa namanya di materi pembahasan bahan itu, manual SCPH dan membuat daftar bahan halal itu mungkin sudah disampaikan kalau bahan itu boleh Bapak Ibu substitusi, walaupun misalnya bahan itu tidak dibeli pada saat itu semuanya. Misalnya, Ibu menggunakan minyak goreng A, ya, kemudian Ibu memang menggunakannya hanya minyak goreng A, tidak ada minyak goreng B, C, D, E. Nah, di sini Ibu boleh menggunakan itu. Jadi masukkan ke daftar bahan halal minyak goreng B, C, D, E-nya itu. Itu sebagai bahan substitusi namanya. Agar nanti kalau misalnya suatu ketika minyak goreng A yang Ibu gunakan itu mahal atau misalnya tidak ada lagi di peredaran di pasar gitu ya, Ibu sudah ada minyak goreng B, C, D di daftar bahan halal ini. Boleh digunakan. Tapi kalau tidak ada, Ibu tidak boleh menggunakan itu. Jatuhnya nanti di seleksi bahan baru itu, di penggunaan bahan baru. Jadi prosesnya panjang lagi nih. Ibu harus mendaftarkannya dulu ke BPJPH, melaporkannya dulu. Ketika sudah ada feedback, misalnya Ibu saya menggunakan minyak goreng B, sudah ada sertifikat halalnya. Kalau kemudian laporkan ke BPJPH, di email saja ya kalau sekarang. Nah, nanti ada feedbacknya. Ibu boleh menggunakan bahan itu, gitu. Nah, baru kemudian bahan itu boleh digunakan. Jadi kalau misalnya tidak ada feedback, tidak ada dilaporkan, tidak boleh digunakan. Nanti jatuhnya produk Ibu gagal halal namanya, gitu. Nah, Ibu, kemudian untuk melihat ini tadi ya,
Ya, ya. Nah, nomor sekecil. ya, yang kecil tadi. Ya, Ya, caranya gini aja, Ibu. Ibu kan kalau misalnya nih saya matikan dulu ininya ya. Saya screen yang lain dulu. Ibu bisa langsung ke sini aja. Kan eh, tahu ya produsennya apa misalnya. Produsennya misalnya nomor sertifikat halnya kecil banget, tapi produsennya kelihatan. By PT apa misalnya? PT misalnya apa ya? Salim Ifoma, saya ingatnya ini aja nih. Nah, misalnya ini minyak goreng misalnya gitu ya. Oh, ternyata ini minyak goreng. Oh, nomor sertifikat halalnya ini nih kalau dari Salim Infomas ini gitu. Saya nggak tahu produsen lain apa, jadi yang teringatnya ini aja nih. Nah, Ibu tinggal langsung nih, oh iya ini nomor sertifikat halalnya gitu. Ya, oh apa namanya? Atau misalnya langsung aja buatkan di sini apa eh, merek apa namanya? Nama produknya langsung dibuatkan. Misalnya apa ya? Garam misalnya ya, ini kita hapus dulu. Garam merek apa? Garam Meja misalnya, garam merek Meja. Nah, siapa nih yang menghasilkan garam merek Meja tersebut? Oh, ternyata dari perusahaan, ini banyak ya. Kalau yang spesifik itu ya memang kita harus masukkan, cantumkan sertifikat halalnya langsung. Kemudian langsung pelaku usahanya. Misalnya garam, apa ya, eh, apa ya nama merek garam? Dolphin misalnya ya. Nah, garam merek Dolphin. Wah, ini dia ternyata Dolphin itu diproduksi oleh produsen Susanti Megah. Kemudian sertifikat halalnya ini. Nah, ini kita langsung copy aja, Bu. Jadi cara memvalidasi sertifikat halal kalau misalnya susah dilihat di kemasan ya langsung ke sini aja. Tuliskan nama produk beserta mereknya atau tuliskan nama pelaku usahanya juga. Gitu ya. Jadi nanti kelihatan nih nomor sertifikat halalnya dan juga tanggal sertifikatnya. Itu ya, Bu Siti. Bu, ini ngulang yang pertama tadi, Bu. Kami memang kalau belanja itu barangnya itu terus tuh, Bu. Jadi kita kita jaga jaga ini kebetulan kita ini cuma kedai, Bu, kedai kecil kedai ya. Cuma kita kan Bukan nggak ada SPPG keuntungan. ya? Bukan, jadi makanya mau kalau bikin order apa itu kan agak susah nih. Jadi Hmm. kita kita barang yang biasa kita beli itu selalu itu, Bu. Jadi kita misalnya kalau beli minyak goreng itu kalau nggak Sangko kita beli Tropika. Terus kalau Hmm. kalau misalnya kita beli saus-saus itu, Bu, kita biasanya Sauri atau apa gitu. Tapi mereknya terus Mm-mm. itu, Bu. Jadi kita aneh. Cuma kita kan harian itu beda-beda nih. Kadang-kadang nih yang laku ini tiba-tiba kita stok kita habis nih. Besok-besok kita harus beli ini. Jadi kadang-kadang yang bagian masak ini, Bu, ini habis ini. Kita kita orderan ibarat orderan itu cuma yang di WA itu pesan WA itu terus lah nanti Iya. saya beli gitu. Terus jadi kita nggak punya daftar tuh, Bu. Dan belanja pun eh, kadang-kadang kita lalai menyimpan notanya. Jadi kita untuk membuktikan kalau 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 bahan-bahan kita itu adalah yang itu gitu. Makasih. Hmm. Gimana tuh? Iya. Nah, ya itu tadi Bu, kalau misalnya selama ini tidak ada daftarnya, sekarang kalau sudah masuk ke dalam sistem jaminan produk halal, sekarang sudah boleh dibuatkan daftar. Kalau tadi minyak goreng yang digunakan dua itu, masukkan keduanya ke daftar bahan halal itu. Kemudian masukkan lagi misalnya yang lain, kalau misalnya mau membuat substitusi. Jadi ya memang sudah harus terbuat daftar gitu. Walaupun nanti, wah habis nih, ya order lagi gitu, nggak masalah. Tapi sesuai daftar bahan halal tadi. Jadi intinya dalam sistem jaminan produk halal itu daftar bahan. Kalau Ya. tidak sesuai dengan daftar bahan, produknya namanya gagal halal. Hmm. Kalau Nah, kita masuk ke dalam sistem jaminan produk halal ya, ini kan nah, untuk menjamin nih, menjamin nah, produk kita halal ya. Jadi bahannya itu sudah halal. Kalau kita semena-mena membeli bahan tidak sesuai dengan perencanaan atau daftar bahan ya. hmm, Perencanaan itu kan daftar bahan, Bu, hmm, implementasinya. Nah, itu tidak boleh gitu. nah. Itu memang harus direncanakan. Nah, sekarang tipsnya Ibu, buat aja nih bahan itu banyak-banyak. Apa saja masukin gitu. Jadi nanti kalau ada reformulasi produk, nah Ibu tidak perlu melaporkan lagi bahannya gitu. Itu ya Bu Ya, ya. ya, kita Boleh tanya, kecil izin Bu. tanya Bu, Boleh Bu dengan Ibu siapa? Puji Dwi.
Puji Dwi ya, boleh Puji silakan. Itu semisal apakah kita kan semisal sudah punya list bahan baku, list bahan, Mm-mm. tapi kadang yang namanya di dapur SPBD kan kadang kita chaosnya kadang permasalahannya kekurangan bahan. Nah, kita kekurangan bahan kan kadang kan kita carinya ke pasar, maksudnya seadanya, misal kayak tepung panir lah. Biasanya kita pakai merek misalnya 7 daun, tapi misal kata pas kekurangan itu kita kan nggak dapat barang itu. Berarti kan kita ada tambahan bahan lagi. Berarti kita bisa memasukkan daftar bahan itu sewaktu-waktu untuk menambah dan menguranginya bisa enggak? Boleh enggak, Bu? Kalau untuk memasukkan sewaktu-waktu tanpa menyeleksi bahan itu sebenarnya tidak boleh. Kalau misalnya ada bahan baru yang kita gunakan itu pastikan di pertama sudah sertifikat halal dulu, Bu. Misalnya tadi apa 7 daun. Ada Misalnya nanti ya. yang ada lagi merek lain, tapi pastikan Ya. dulu sudah punya sertifikat halal atau belum. Nah, sebelum digunakan pastikan Ibu melaporkan dulu. Berarti Ibu menggunakan bahan baru nih. Itu laporkan dulu Iya. ke BPJPH. Ya email saja gitu. Yang penting kan itu sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian laporkan penggunaan bahan tersebut. Nanti Iya. feedback gitu. Kalau misalnya jadi begitu. Jadi kalau penggunaan bahan baru ya kita harus pastikan sudah bersertifikat halal dan juga kita sudah melaporkan. Makanya ketika sekarang Ibu nih baru membuat perencanaan ya. Sekarang untuk membuat daftar menu dan daftar bahan, Ibu buatkanlah substitusi bahan sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya untuk suppliernya terserah di mana aja boleh ya. Misalnya ibu beli di pasar tradisional, di mana gitu. Itu nggak masalah. Yang penting merek dan produsennya itu sama. Kalau misalnya menggunakan substitusi bahan yang lain, merek dan produsen lain, ya masukkan aja sekalian di sekarang gitu. Jadi biar nanti ketika ada kekurangan, wah ini ada yang lebih murah nih. Kita kurang nih hari ini kurang minyak goreng. Belilah di pasar atau di tetangga, di kios tetangga. Itu nggak masalah kalau bahan itu sudah ada di daftar. Tapi yang bermasalah bahan itu tidak ada di daftar Ibu. Di daftar bahan halal. Itu tidak boleh kita gunakan. Bahkan itu bahannya itu sudah bersertifikat halal. Nah, harus apa namanya harus Laporkan dulu. dilaporkan gitu. Ya, boleh misalnya itu ya, boleh ya menggunakan bahan, tapi sudah yang penting Yang penting saya sudah beli bersertifikat. dadakan. Ya, yang penting sudah Sertifikat. ada di daftar bahan gitu. Dan kalau menggunakan bahan baru yang penting sudah ada sertifikat halalnya dan juga melaporkannya ke BPJPH gitu Bu ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, kita masuk ke ini ya, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi kalau tadi Bapak Ibu perencanaan ya mengawasi bahan proses produk halal. Jadi ada 5 item pengawasan yang dilakukan. Sepertinya kalau optimal kita melakukan pengawasan itu, bagian ini nih penanganan produk tidak memenuhi kriteria halal ini mungkin tidak akan terjadi. Nah, kenapa ada terjadi yang produk tidak memenuhi kriteria halal ini? Apa sih penyebabnya gitu? Nah, ini bisa saja banyak penyebab Bapak Ibu ketika ada produk kita yang gagal halal. Salah satunya itu bisa dari bahan yang tidak menggunakan bahan sesuai daftar bahan halal kita gitu. Nah, itu nanti produknya gagal halal atau tidak memenuhi kriteria halal jadinya. Walaupun bahan itu sudah ada sertifikat halalnya, tetap saja dia namanya tidak memenuhi kriteria halal karena tidak sesuai dengan daftar bahan kita gitu. Nah, kalau di sini definisi produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan tidak memenuhi kriteria bahan. Nah, ini tadi kriteria bahannya apa? Ya daftar bahan halal kita yang sudah halal, sudah punya dokumen halal itu yang kita gunakan. Kalau digunakan di luar dari itu, maka produk kita tidak halal atau kriteria penggunaan bahan baru. Nah, tadi Ibu misalnya suatu waktu nggak ada ini nih, nggak ada kurang bahan kita, pergilah ke pasar beli bahan yang serupa sejenis misalnya, tapi produksinya beda. Berarti itu penggunaan bahan baru ya. Nah, bahan baru ini dipastikan sudah halal dan juga kita laporkan gitu. Kalau misalnya bahannya itu tidak halal, maka kemudian produknya itu dinyatakan gagal halal atau tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian bisa jadi diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Nah, kriteria fasilitas produksi itu ya fasilitasnya mungkin kontaminasi atau misalnya Bapak Ibu ada produk bakso nih, misalnya tidak ada penggilingan di dapurnya, menggunakan penggilingan orang lain. Nah, pastikan tempat penggilingan
itu kan maklo namanya kita menggunakan eh, fasilitas bersama dengan orang lain. Itu pastikan fasilitas itu adalah fasilitas yang menggiling daging yang halal, tidak menggiling babi atau hewan yang tidak halal. Kemudian fasilitasnya itu selalu dibersihkan, ada SOP pembersihan fasilitas produksi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ada bahan ketika misalnya melakukan pengawasan dan mendapati bahan yang diterima itu berupa bolongan saja di leher ayam misalnya. Nah, ini kan sudah dipastikan bahannya itu adalah bangkai nih, tidak disembelih sesuai syariat dan dipastikan tidak ya kalau sudah tidak disembelih sesuai syariat artinya 3 saluran itu tidak terputus ya. Jadi ini ayamnya jatuhnya haram gitu, bangkai ya. Kemudian ketentuan dalam SCPH itu produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini selain dari bahan, penggunaan bahan baru dan juga fasilitas, Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasinya dari pada saat audit internal misalnya. Kemudian audit pemasok. Nah, pemasok kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan pemasok yang satu aja misalnya begitu ya, suppliernya satu aja, itu terus gitu ya. Nah, ini juga harus dipastikan pemasoknya itu memasok barang-barang atau menjual barang-barang yang halal, tidak menjual dengan barang-barang yang tidak halal. Karena nanti takutnya ketika misalnya mengirimkan bahan daging misalnya gitu, selain daging halal, ternyata dia juga menjual daging non halal. Ternyata pada saat mengirimkan daging tadi ke dapur Bapak Ibu menggunakan fasilitas yang sama, misalnya mobil yang sama yang sudah pernah mengirimkan babi misalnya gitu ya, daging babi. Ini kan rentan kontaminasi, apalagi yang namanya daging-dagingan yang basah begitu ya, karena rentan terkontaminasi. Kemudian bisa dilakukan diidentifikasi pada saat pemeriksaan mutu produk rutin atau analisa laboratorium. Nah, ini mungkin produk-produk atau bahan yang teridentifikasi ada alkoholnya ya. Jadi bisa dilakukan analisis laboratorium terhadap produk tersebut atau bahan tersebut. Nah, untuk makanan minuman, toleransi alkohol itu kan sudah dijelaskan kemarin berapa, Bapak Ibu? Jangan salah loh ya, tepung itu juga ada kandungannya sebenarnya, kandungan pati itu menggunakan alkohol. Itu harus ada toleransinya untuk makanan itu 0,5% ya. Kalau untuk minuman di bawah 0,5%. Tapi kalau untuk penggunaan luar misalnya seperti sanitizer misalnya gitu, nah itu boleh 70% gitu ya. Kalau untuk penggunaan makanan minuman nih, itu yang tidak boleh. Itu ada toleransinya. Kemudian perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini. Juga prosedur harus membuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Jadi Bapak Ibu, tadi kalau misalnya produk Ibu gagal halal nih, karena penggunaan bahan baru yang bahannya itu curah misalnya begitu. Atau bahannya itu sudah halal misalnya begitu ya. Bahannya itu halal tetapi tidak ada di daftar bahan. Nah, ini kan masuknya produknya gagal halal nih. Tapi kan penanganannya kan tidak harus kita buang nih. Misalnya ada apa ya? Ayam yang sudah dihasilkan 2000 porsi misalnya gitu. Ternyata kita menggunakan dari bahan minyak goreng yang tidak ada di daftar bahan. Jadi produknya kan gagal halal namanya atau tidak sesuai kriteria halal. Maka kan tidak harus kita buang nih, misalnya kita musnahkan dengan membuangnya atau eh, ya dengan membuangnya lah gitu ya. Kalau misalnya bahannya halal tetapi ternyata tidak ada di daftar bahan, mungkin bisa kita pending dulu pengguna apa namanya distribusinya, kita daftarkan dulu ke BPJPH gitu. Kemudian baru kita boleh memasarkannya gitu. Tapi kalau misalnya penggunaan apa namanya produknya itu gagal halal karena memang berasal dari ayam yang seperti ini, misalnya bolong lehernya itu tidak sesuai penyembelihan tidak sesuai syariat, maka ya tidak boleh kita ini ya, tidak boleh kita makan gitu. Maka produk itu gagal secara apa namanya gagal halal secara bahan juga gitu. Jadi
Jadi dia harus dimusnahkan gitu. Makanya harus memiliki prosedur nih untuk apa namanya penanganan terhadap produk-produk semacam ini. Jadi ada produk yang gagal halal karena memang halal bahannya tapi tidak ada di daftar bahan. Ada memang eh, gagal karena memang tidak halal dari bahannya. Gitu. Jadi harus dipisahkan nih cara definisi cara pemusnahan terhadap produk-produk seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengetahui, cara mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu? Pertama bisa kita lihat pada jenis produk misalnya. Jadi kan hari ini kita membuat produknya itu dari apa? Produk itu apa saja, jenisnya apa saja gitu ya. Kemudian nomor batch misalnya gitu. Misalnya kayak tadi kita menghasilkan bawang apa produk yang disimpan seperti bawang goreng dengan nomor batch sekian dan kita akan gunakan selama 6 hari ke depan. Setelah 6 hari itu tidak boleh digunakan gitu ya. Kalau digunakan itu menyebabkan entah itu berjamur dan mengkontaminasi produk halal lainnya yang kita kasih topping bawang goreng tersebut misalnya. Kemudian lokasi terjadi, kemudian tanggal terjadi dan juga bukti-buktinya apa. Kalau misalnya produknya itu sudah gagal halal misalnya gitu ya, maka produk itu dipisahkan dari produk yang halal untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kemudian kalau sudah terlanjur kita distribusikan, nah mau tidak mau produk yang gagal halal tadi itu kita tarik untuk mencegah produk tersebut masuk ke rantai PPH berikutnya atau mencegah produk tersebut dimakan oleh penerima manfaat kalau misalnya SPPG ya. Misalnya ternyata terakhir ada laporan ayamnya ini ternyata tidak halal nih gitu ya. Maka kemudian ini sudah jadi produk dan sudah kita distribusikan. Itu kita harus tarik gitu sebelum dia makan. Kemudian melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, ini dia fungsi pengawasan kita tadi kita optimalkan lagi. Maka kemudian semua bagian-bagian produksi itu harus mengoptimalkan fungsi pengawasannya. Baik itu dari pengadaan bahan, proses penyimpanan, proses pemproduksian, proses penyimpanan menu atau produk, misalnya kalau ada menu yang disimpan begitu. Agar tidak terjadi hal seperti ini, tidak ada produk yang gagal halal gitu ya. Kalau gagal halal kan nanti akan ada tambahan kerja lagi kita gitu ya. Kemudian cara menelusurnya itu bisa dilakukan dengan metode 4M1E. Pertama kita bisa melihatnya dari material. Bahan baku itu apakah sudah halal atau tidak nih. Makanya perlu dilakukan seleksi bahan. Kita lakukan seleksi bahan seperti Bu Siti tadi. Bahan kalau misalnya kurang pas melihat ID halalnya bisa dilakukan di BPJPH Halal Go ID dengan menginput merek produsen bahan itu. Nah, berarti ini sudah halal, boleh dimasukkan ke daftar bahan gitu. Kemudian, apakah bahan itu sudah masuk ke daftar bahan halal atau tidak? Kalau tidak, misalnya seperti Bu Puji tadi, bahan yang digunakan itu by request orang dapur aja nih pembeliannya. Nah, ini kalau kita sudah masuk ke sistem jaminan produk halal tidak boleh lagi, harus membuat daftar bahan gitu. Ya. Kemudian bisa ditelusur dari mesin atau fasilitas ya, apakah mesin ini terkontaminasi bahan tidak halal atau najis. Misalnya kalau kita menggunakan maklon tadi, pastikan fasilitas maklon itu juga halal dedicate, tidak memproduksi atau tidak menggiling bahan-bahan atau produk yang tidak halal gitu ya. Kemudian ada SOP pembersihannya, pastikan. Kemudian bisa ditelusur dari manusianya. Nah, personil. Tadi saya sudah jelaskan. Personil itu wajib menjaga diri dari najis. Apalagi kalau di dapur SPPG ini, ketika dalam pemrosesan, itu wajib menggunakan APD yang lengkap dan tidak boleh membawa makanan minuman dari luar. Boleh, tetapi disimpan di tempat ruang ganti atau ruang istirahat personil. Tidak boleh dibawa makanan tersebut atau minuman tersebut di area produksi. Karena ketakutannya makanan yang dibawa itu tidak halal misalnya itu.
Kemudian lakukan pembersihan diri ya. Nah, kadang-kadang kan di SPPG kita ada yang non-muslim gitu. Nah, ini dibuatkan SOP pembersihan diri atau penjagaan menjaga diri dari najis. Itu dibuatkan SOP-nya. Bahwa yang melakukan bahwa dalam melakukan proses produk halal, personilnya harus menggunakan baju dari dapur misalnya gitu. Jadi menggunakan hanya APD dari dapur. Jadi baju yang digunakan dari luar itu harus dibuka gitu ya, harus menggunakan APD dari dapur. Kemudian metode kerja yang tidak sesuai STPH dan juga terakhir environment atau lingkungan area kerja itu harus bersih. Bersih dari misalnya sampah-sampah di sebelah atau di dalam SPPG gitu ya. Itu harus dipastikan harus ada SOP pembersihan dan juga potensi kontaminasi najis dari misalnya eh, apa namanya area yang tidak ada apa namanya filtrasi dari ininya dari udara misalnya gitu. Jadi harus ada udara keluar masuk. Tidak boleh eh, apa namanya itu sumpek gitu ya. Harus ada udara yang bergerak. Terakhir, bagaimana cara kemudian selanjutnya menangani. Nah, bagaimana cara kita menangani produk tadi yang sudah kita identifikasi tidak halal? Pertama, produk itu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Sudah jelas ya, kalau produk kita tidak halal, kan tidak boleh kita jual ke konsumen Muslim gitu. Nah, tidak dalam industri halal ini tidak ada namanya rework pengolahan ulang. Misalnya, wah ini tidak halal, jadi kita rework aja gitu. Kita olah ulang dengan menambahkan bahan-bahan lain dan sebagainya sehingga memenuhi standar. Nah, itu tidak ada. Dan tidak boleh di-downgrade, menurunkan kualitas produk yang telah diproduksi sehingga produk tidak lagi memenuhi standar sebelumnya. Atau misalnya kita jual curah, kita jual aja ke tetangga-tetangga misalnya gitu. Kita jual murah misalnya, itu tidak dibenarkan. Nah, untuk reformulasi ini ada ya, ada acuannya tadi. Kalau reformulasi itu boleh asalkan ada bahannya itu sudah ada di daftar bahan. Kalau tidak ada di daftar bahan, maka itu jatuhnya ke pengembangan. Jadi Bapak Ibu nanti mendaftarkannya kembali nih. Ada menu baru yang dihasilkan begitu. Nah, kalau misalnya produknya sudah gagal halal, itu juga tidak boleh direformulasi. Soalnya kita tambah aja yuk ini bahan-bahan lain gitu sehingga kita kreasikan begitu. Padahal bahannya itu apa? Produknya memang dihasilkan dari bahan yang tidak halal misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Dan jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal atau misalnya kalau misalnya kita jual ke konsumen non-muslim, komunitas non-muslim, tapi kita menjaga apa namanya? Menjaga ke kehalalan produk kita gitu ya, maka ya kita ini aja, kita musnahkan aja, jadikan sebagai pakan ternak boleh. Kemudian lakukan analisa efektivitas dan efisiensi penanganan produk. Nah, seperti tadi ya, kalau misalnya produknya gagal halal karena bahannya tidak ada di daftar, sementara bahannya halal, bagaimana kita lakukan penanganannya? Kemudian bahannya, kalau bahannya memang sudah tidak halal, maka dilakukan pemusnahan gitu. Selanjutnya melaporkan. Nah, ini pelaporannya itu umum ya, Bapak Ibu ya, standar gitu ya. Jadi buatkan pelaporan, format pelaporan yang standar, semuanya informasi penangannya itu pastikan masuk semua ke dalam berita acara tersebut, misalnya gitu. Kemudian lakukan ada video dan juga foto-foto pelaksanaan penanganan produk tersebut itu juga dipelihara, kemudian disimpan. Nah, ini contohnya berita acara penanganan produk tidak sesuai. Misalnya ada martabak telur dapur Yami sebanyak 25 pieces. Itu kenapa? Penyebabnya karena setelah dicek leher ayam tidak putus, terdapat luka berupa bolong di leher ayam, bukan luka sayatan, artinya tidak halal tadi ya. Maka martabak telur sebenarnya 25 pieces tadi mungkin gagal halal, maka harus dimusnahkan gitu. Mungkin demikian Bapak Ibu. Silakan ada yang ingin ditanyakan sambil saya share ya. Saya share dulu ke ini tugasnya ya ke grup besar. Bisa kirimkan dokumen. Hmm, akan di-download.
Silakan di-download di grup besar tugas peserta PG ini studi kasus untuk pengawasan ya. Udah kelihatan? Udah ya? Nah, itu ada tugas, silakan di-download dan kita bahas sedikit ya. Saya share dulu. Nah, ini tugasnya. Sudah ada yang mendownload? Bapak Ibu silakan mendownload tugasnya. Sudah, Bu. Ya, silakan dibuka dan dibaca apa yang harus kita lakukan. Nah, ini saya minta satu orang untuk membaca cepat ya. Ibu Nabila, silakan. Baik. Unmute, di-unmute, Bu. Iya. Bu Nabila, saya catatkan ya. Silakan dibaca, Ibu. Ini dibaca. Ya, dibaca. Izin ya, Ibu. Ya, Studi kasus mengawasi bahan, proses, dan produksi halal. Yayasan Berkah Mandiri Nirwana merupakan penyelenggara program makanan bergizi gratis yang telah menerapkan sistem jaminan produk halal SJPH dalam kurung SJPH dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Salah satu unit pelaksana yayasan adalah SPPG Klaten. ya. Yuk. SPPG Klaten melakukan pengembangan menu dengan menambahkan menu baru, yaitu bola-bola kecap yang menggunakan bahan baku daging sapi giling. Bahan tersebut dipesan oleh akuntan melalui supplier yang telah ditunjuk, yaitu Koperasi CV. Koperasi CV Dua Sekawan sebagai mitra usaha pengadaan bahan produksi. Pemesanan bahan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal. Namun saat bahan diterima di area penerimaan, petugas menemukan bahwa daging sapi giling datang dalam kemasan plastik polos tanpa label produk, tanpa identitas produsen, dan hanya dilengkapi surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Karena status kehalalannya tidak dapat diverifikasi, penyelia halal selaku PIC SPPG segera memberikan label hold pada bahan tersebut agar tidak digunakan, kemudian menyimpannya di area gudang. Pada saat pergantian shift, terjadi kelalaian saat pengambilan bahan baku di gudang. Daging sapi giling yang telah berstatus hold justru ikut terambil dan digunakan dalam proses produksi. Akibatnya proses produksi tetap berjalan dan sudah menghasilkan 500 porsi menu bola-bola kecap. Saat ditelusur ke personil dapur, mengakui bahwa saat mengambil bahan mereka tidak melihat tanda hold. Selain itu, untuk mendukung distribusi MBG agar makanan sampai tepat waktu, segar dan efisien, yayasan bekerja sama dengan vendor distribusi yang mengaku telah memiliki sertifikat halal dengan bukti sertifikat halal dengan nomor ID 12110016441020224 dan bukti implementasi prosedur kebersihan alat transportasi. Yayasan melakukan pengecekan di website http BPJPH. Saat dilakukan verifikasi melalui sistem resmi BPJPH, nomor sertifikat halal yang diberikan yaitu ID 121101644102224 tidak ditemukan dalam sistem, sehingga keabsahan status halal vendor tersebut diragukan. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, penyelia halal Yayasan Berkah Mandiri Nirwana sedang melakukan pengawasan terhadap implementasi SJPH di SPPG. Berdasarkan studi kasus di atas, buatlah laporan pengawasan dan
rekomendasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan formulir di bawah ini. Sampun, Ibu. Baik. Terima kasih Bu Nabila. Nah, jadi ini ada studi kasus ya tentang pengawasan. Ada 5 tadi aktivitas pengawasan kita. Apa yang pertama? Pertama, pengadaan bahan halal ya. Kalau kita lihat di sini, pengadaan bahan halal. Pemesanan bahan dilakukan sesuai dengan daftar bahan halal. Artinya ini sudah sesuai atau tidak nih? Kan harus sesuai dengan daftar ya. Kalau saya buat ya, Sudah sesuai. sudah sesuai ya. Sesuai. Jadi, pengadaan bahan, tadi pemesanan bahan dilakukan. Pemesanan bukan pengadaan. Pemesanan bahan sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, kalau sudah sesuai, apa rekomendasi atau apresiasi Ibu, Bapak Ibu? Kasih apresiasi ya. Jadi, rekomendasinya ya eh, bagian PIC, bagian apa nih yang Bagian tadi ya? pemesanan bahan. Pemesanan bahan harus selalu memesan bahan sesuai SOP pemesanan bahan dan apa? Daftar bahan halal. Daftar bahan halal. Nah, ini harus sesuai dengan daftar bahan halal nih, nggak boleh lagi di luar dari itu, ya. Kemudian penanganan bahan halal, apa yang ditemukan di penanganan bahan halal? Bahan tadi belum datang nih, kita pesan sudah sesuai ya, sesuai daftar. Tiba-tiba ketika bahannya datang, masuk ke pengawasan penanganan bahan, bahannya datang nih. Nah, apa yang ditemukan ketika bahan datang, bahan diterima? Ada bahan yang tidak berlabel. Nah, Ada. apa itu? Saat diterima di area penerimaan, saat bahan diterima di area penerimaan, ini saya buat kuning nih tanda. Ya, Tugas menemukan apa? Bahwa polos daging tanpa label. ya benar. Jadi ada bahan itu tanpa label. Jadi di sini kan bahannya datang nih ketika pemeriksaan, ada ternyata bahan yang tidak ada labelnya nih. Kan kita mengordernya harus ada label kan? Tidak ada identitas produsen. Nah, kemudian hanya dilengkapi surat jalan tanpa dokumen pendukung halal. Jadi dokumen pendukung halal di kemasan itu apa? ID halal Bapak Ibu ya. Nah, itu pentingnya kita melihat ID halal di kemasan. Pada saat pemeriksaan ya harus begitu. Jadi harus dipastikan nih, ini kita copy aja ya. Ini kita ada ketidaksesuaian ya. Ketidaksesuaian. Apa yang tidak sesuai? Nah, ini tadi ya. Tidak sesuai. Saat bahan diterima di area penerimaan, petugas menemukan bahwa daging sapi giling datang dalam kemasan plastik polos dan sebagainya. Nah, terhadap ketidaksesuaian nih, Bapak Ibu melakukan kasih rekomendasi apa nih? Apa nih rekomendasinya? Bahan ini yang datang ini tidak sesuai loh. Harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih supplier dan memilih bahan yang akan dibeli, Bu. Nah, ini bahannya ini terhadap bahannya dapatkan ini. Bahannya sudah datang nih, sudah diterima nih. Dikembalikan. Izin. Bahan Dikembalikan. dipisahkan dari produk yang lain, Bu. Pisahkan dulu ya. Jadi Ya. bahan sapi Dipisahkan. giling dipisahkan atau dalam bahasa kerennya apa di hold ya, Di hold. di hold diberi label hold gitu ya. Hold, bahan sapi giling dipisahkan di hold terlebih dahulu. Kemudian diapakan lagi? Nah, ini sudah kita pisahkan. Apakah ditaruh di gudang itu saja atau bagaimana? Diberi tanda, Bu. Diberi Ya. tanda, diberi Ini label. sudah diberi tanda, diberi label hold. Eh, orang dapur harus tahu nih, kalau ini ada penandaan ini supaya jangan sampai Diberi mereka hold, salah ambil. penanda
eh, penanda lah ya, ini ini sudah ada nih. Nah, bahan sapi giling dipisahkan, diberi label whole terlebih Heeh. dahulu. Kemudian Orang dapur juga harus tahu, Bu. Jadi disampaikan ke orang bagian masak eh, kalau barang tersebut untuk tidak digunakan. bagian produksi bahwa Bahan baku tersebut bahan yang berlabel whole ya eh, tidak boleh digunakan. digunakan. Tidak boleh digunakan. Nah, sudah nih tidak boleh digunakan. Terus bahan ini diapakan nih? Ini bahan yang sudah datang ini kita apakan ini? Bahannya sudah kadung ada di dapur ibu ini. Pakai kita buang Tetap atau kita disimpan. kembalikan? Tetap disimpan dulu. Disimpan saja, Pak. Diidentifikasi. Tetap disimpan dulu. Siapa tahu nanti bisa ditukar ke suppliernya kan. Nah, kalau ini kan sudah kita simpan nih, kemudian bahan itu harus kita kembalikan gitu ya. Cecer. Dilakukan pengembalian ya. Pengembalian bahan sapi giling ke supplier. Iya kok, iya ya. Supplier. Jadi bahan ini kan sudah tidak cocok dengan daftar order kita, dengan daftar bahan halal kita. Jadi tidak sama nih ketika kita lakukan pemeriksaan. Jadi ya kita hold terlebih dahulu, kemudian kita beri label hold dan bilang sama yang lainnya bahwa ini yang berlabel hold tidak boleh digunakan. Kemudian terhadap bahan tersebut yang sudah berlabel hold ini, maka kita lakukan pengembalian. Kan nggak boleh ada terus di apa namanya di gudang kita ya, Bapak Ibu ya. Kita harus kembalikan ke suppliernya. Atau misalnya kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya prosedur misalnya bukan MOU dengan supplier kami menukar guling misalnya gitu. Kami tidak menerima bahan yang tidak halal atau yang tidak ada kemasan label halalnya. Jadi kami harus hanya menerima bahan-bahan yang halal saja gitu. Nah, ini boleh. Nah, ini boleh nanti Bapak Ibu buatkan. Sesuaikan dengan MOU SPPG Bapak Ibu dengan suppliernya gitu. Oke, ya ini saya buatkan opsi lainnya atau mungkin rekomendasi-rekomendasi lainnya silakan nanti diteruskan. Ini sebagai contoh saja nih yang di atas, 3 di atas. Kemudian kita masuk ke proses produk halal. Nah, di proses produk halal ini apa yang kita dapatkan? Apa sudah sesuai atau tidak? Belum sesuai. Apa yang tidak sesuai di sini? Lah karena daging tersebut belum dilabeli whole, jadi ada yang sudah terambil dan sudah terproduksi. Nah, sudah ada yang diproduksi ya dari daging sapi giling ini. Jadi ada ketidaksesuaian nih. Ada ketidaksesuaian. Apa yang pertama ketidaksesuaiannya? Yang Bahannya pertama, terjadi kelalaian pengambilan bahan gitu ya. Terjadi kelalaian oleh personil ya. Personil dalam mengambil bahan. Bahan apa tadi nih? Bahan yang berlabel whole ya. daging sapi giling. Bahan baku di gudang. Nah, bahan yang berlabel whole ikut terambil dan sudah apa? Sudah terproduksi. Sudah diproduksi dan menghasilkan produk gitu ya. Dan sudah diproduksi menghasilkan produk. Nah, ini nanti ada 2 nih di proses produk halal ini. Nanti 1 dulu. Nah, untuk yang tidak sesuai yang ini, yang pertama, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu lakukan apa nih rekomendasinya? Tidak didistribusi. Tidak didistribusikan. Memberhentikan proses Produk produksi. apa gimana? Memberhentikan proses produksi.
Menghentikan proses produksi. Nah, ini sudah diproduksi, Bu. Tidak bisa lagi dihentikan, sudah dihasilkan ini. Tidak didistribusikan. Nah, tidak didistribusikan, boleh ya. Dari bahan sapi giling ya. Terus, tidak didistribusikan produk yang dihasilkan dari bahan sapi giling tersebut ke penerima manfaat ya. Nah, jadi produk yang dihasilkan ini kan sudah jelas haram ya, Bapak Ibu. Jadi ya nggak boleh didistribusikan ke penerima manfaat atau selain penerima manfaat apa ya, ke customer Pasaran. ya, customer gitu. Nah, ini kan kelalaiannya oleh personil ini. Nah, personilnya ini mungkin sudah tahu sistem jaminan produk halal atau tidak ya, gitu ya. Ini patut dipertanyakan nih, terjadi kelalaian oleh personil dalam mengambil bahan di gudang ya, bahan di gudang nih. Nah, bahan yang berlabel whole ikut terambil. Nah, ini kan ada masalah di personilnya juga nih. Selain tadi masalah di bahan. Nah, untuk personil yang mengambil bahan ini diapakan ini? Ini ada masalah di personil juga nih. Mungkin personilnya apakah mungkin belum mengetahui kalau yang namanya whole tersebut nggak boleh digunakan gitu ya. Nah, terhadap personil ini Sosialisasikan. apa? Membuat Memberikan. sosialisasi ya. Ya. Memberikan sosialisasi atau refreshment training ya. Refreshment training. Mungkin kita mungkin di awal-awal setelah misalnya pelatihan seperti ini, pelatihan penyeliah halal di eksternal seperti ini, Bapak Ibu kan nanti ke dapur masing-masing membuat training. Nah, kalau misalnya sudah melakukan training nih, ternyata ada nih yang tidak mengetahui kalau kita sudah melakukan training sistem jaminan produk halal. Nah, untuk personil yang tidak mengetahui ini, jadi lakukan refreshment training ya, SJPH. Nah, biar dia tahu bahwa kalau yang begini-begini tidak boleh digunakan gitu. Nah, temuan kedua apa nih? Yang pertama ada kelalaian oleh personil. Yang kedua apa nih? Ini masih proses produksi. Bentar ya. Eh, Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi? Yang kedua dari proses. Nah, proses itu termasuk kalau kita mendistribusikan itu termasuk proses enggak? Ya. Nah, termasuk proses ya. Jadi kalau kita ketika Bapak Ibu mendistribusikan produknya, nah itu masuk ke dalam proses produk halal ya. Nah, di sini ditemukan apa yang ditemukan yang kedua? Ditemukan vendor bahwa Vendor. ya yayasan bekerja sama dengan vendor distribusi yang mengaku telah memiliki sertifikat halal dengan bukti ID halal berikut dan bukti implementasi prosedur kebersihan alat transportasi. Nah, setelah dicek, pada saat dicek ternyata nomor tersebut ini tidak ada di BPJPH. Nah, ini kita masukkan dulu ya. Ditemukan vendor distribusi, ini kita copy aja ya. Nah, ini saja nih. Nah, ini ditemukan, ditemukan apa nih?
Ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian kehalalan vendor distribusi. Nah, vendor distribusi mengaku telah memiliki sertifikat halal. Ternyata dia tidak, setelah dicek ternyata tidak, jadi tidak terdaftar nih. Kan Bapak Ibu mengecek di sini. Oh, ternyata nomornya ini palsu nih. Nomor asal bikin aja gini. Asal bikin aja gitu ya. Jadi nggak ada nih di daftar halal BPJP halal Go ID. Nah, untuk ini nih terhadap vendor ini apa yang kita rekomendasikan? Temuan vendor ini maksudnya. Apa yang kita lakukan? Harus lebih detail dalam memilih Gimana? kerjasama dengan vendor. Harus lebih detail dalam memilih kerjasama dengan vendor-vendornya. Ini rekomendasi konkret, Ibu. Rekomendasinya itu Menghentikan harus sementara konkret sih. ya. Mana Pak? Menghentikan sementara Menghentikan sementara ya. ya sampai mereka mengurus halal itu. Memberi catatan, Bu. Membuat catatan mengenai vendor blacklist, Bu. Ya. Nah, ini catatannya, Pak. Catatan rekomendasinya di sini nih. Nah, ini kan kita bikin rekomendasi konkret nih. Tidak boleh kita harus memilih dan sebagainya. Itu sudah lewat ya. Itu di perencanaan kayaknya. Tapi ketika misalnya vendornya sudah jelas-jelas tidak halal, mungkin pertama sekali kita komunikasi dulu ke mereka. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf, kami tidak menemukan nih nomor ID halal Bapak Ibu ini di BPJP Halal Go ID. Apakah benar ini distribusinya ini jasa distribusi Bapak Ibu ini sudah halal atau tidak misalnya begitu. Nah, kita lihat nanti responnya bagaimana. Benar Ibu, ternyata memang kami belum halal sebenarnya begitu. Nah, kalau tidak halal ya kita hentikan ya Bapak Ibu ya. Memakai jasa distribusinya kita hentikan. Jadi ya baiknya pertama sekali kita berkomunikasi dulu. Komunikasikan gitu ya. Dan terlebih dahulu komunikasikan terlebih dahulu ke vendor distribusi apa nih? Keabsahan tentang keabsahan ID halal jasa distribusi tersebut. Nah, ketika misalnya pertama misalnya benar Bu, kami belum halal nih gitu. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau misalnya benar ini jasa distribusinya belum halal? Menghentikan sementara sampai mereka mengurus. Menghentikan sementara nih Pak, atau selamanya? Menghentikan sementara penggunaan ya. Untuk mengurus itu halal. Kerjasama. Ini apa kita nanti mau menggunakannya lagi setelah misalnya dihalal gitu Pak? Ya kalau mungkin sudah mengurus sertifikat halal. Ya, kerjasama dengan vendor distribusi ya. Nah, nanti saya buatkan nih opsi-opsi lainnya. Kalau misalnya ternyata Bapak Ibu mendapati sudah sedang dalam pengurusan misalnya gitu ya. Nah, boleh mungkin pertama ya mencari dulu kan kita nggak mungkin menunggu nih di jasa distribusi itu sudah halal karena kita produksinya setiap hari ya. Jadi boleh Bapak Ibu membuat misalnya mengganti vendor lain sementara. Nah, nanti kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau menggunakannya lagi jasa distribusinya ini boleh gunakan lagi misalnya kalau dia sudah bersertifikat halal gitu. Nah, silakan nanti dilengkapi, ditambahkan lagi ya, sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Kemudian penanganan produk halal, apa yang didapatkan di penanganan produk halal? Apa yang didapatkan di penanganan produk halal? Ditemukan apa? Ada sesuai atau tidak sesuai nih di
Ada proses penerimaan barang yang tidak sesuai. Penanganan produk, Pak. Ada ketidaksesuaian ya. Ketidaksesuaian apa yang ditemukan dalam ketidaksesuaian dalam penanganan ini? Ditemukan adanya produk bola-bola kecap yang apa tadi? Bentar. Ditemukan produk bola-bola kecap sebanyak 500 porsi tadi ya, yang dihasilkan dari bahan yang tidak bersertifikat halal. Ya, ini kan penanganan produk ini udah jadi tadi nih. Kemudian kita lakukan ya sih. Itu dia. Tadi ditemukan produk bola kecap berapa apa nih? Sebanyak berapa? 500. 500 apa nih? 500 porsi, Bu. 500 porsi yang Ya, dihasilkan 500 porsi ya. 500 porsi yang dihasilkan dari bahan yang tidak bersertifikat ya halal. bahan yang tidak bersertifikat halal atau daging sapi giling ya. Nah, ini kita apakan nih? Nah, kalau bahannya tidak halal, sudah jelas tidak halal, dilakukan apa? Lakukan pemusnahan ya. Dilakukan. Ya, kita hold dulu ya. Kita lakukan karantina dulu. Lakukan karantina. Nah, terlebih dahulu dilakukan karantina terhadap produk yang tidak halal tersebut dengan memberi label hold. Kemudian setelah kita beri label hold, ini produknya kita apakan? Apakah hanya kita simpan sebagai produk hold? Dilakukan pemusnahan ya. Ya. Pemusnahan dengan gimana kita lakukan pemusnahannya? Dengan membuang ke tempat sampah misalnya ya. Membuang ke tempat pembuangan akhir. Hanya begini. Ini boleh yang lainnya. Boleh dilakukan pemusnahannya dengan yang sesuai dengan Bapak Ibu lah ya. Kemudian yang terakhir nih, ini pengembangan produk. Nah, tadi kan dilakukan pengembangan bola-bola ya. Bola-bola kecap itu termasuk bagian atau menu yang dikembangkan, produk baru gitu ya. Sudah sesuai ya. Jadi kalau produknya dikembangkan ya sesuai gitu. Tetapi nanti rekomendasinya dapat dibuatkan sesuai yang halal gitu. Misalnya ya pengembangan boleh, tetapi ya harus dihasilkan dari bahan-bahan yang sudah ada di daftar bahan atau bahan-bahan yang sudah halal gitu ya. Jadi ini sesuai. Bagian PIC pengembangan ya. Bagian PIC pengembangan produk. Membuat pengembangan produk berupa apa? Bola kecap. Nah, rekomendasinya ya direkomendasikan harus sesuai, pengembangannya itu harus menggunakan bahan yang halal gitu ya. Harus pastikan ya. Pastikan dalam pengembangan Harus produk menggunakan bahan halal. menggunakan bahan halal sesuai daftar bahan ya Bu ya. Ya. Bahan halal dan mempunyai prosedur nih. Nah, tadi kan syaratnya itu harus punya prosedur di materinya tadi ya. Mempunyai prosedur pengembangan produk gitu ya.
Oke. Kan sudah ya di pengawasan sudah nih. Nah, ini ada lagi nih di berita acara penanganan produk. Tadi kita menemukan produknya tidak halal berupa bola-bola kecap nih tadi. Eh, ini jangan lupa nih di tanggalnya diubah dulu ya. Tanggal sekarang misalnya tanggal 21 bulan Agustus tahun 2026. Nah, apa yang ditemukan di sini? Pertama, item satu ya. Item yang ditemukan apa? Bola, produk bola-bola kecap ya. Ini kan yang kita musnahkan tadi nih. Sebanyak berapa jumlahnya? 500 porsi. 500 porsi. Nah, gimana kita lakukan pemusnahannya? Yang pertama ini tadi, ini saja bisa nih. Ini boleh nih. Dilakukan Dibuang. karantina terlebih dahulu, misalnya. Ini boleh dibuatkan ini, misalnya ya. Nah, kemudian setelah kita karantina, lakukan pemusnahan dengan membuang ke tempat pembuangan akhir, misalnya. Atau misalnya yang lainnya, silakan. Buatkan, misalnya, wah daripada dibuang langsung dibuang, bola-bola kecap ini bisa dijadikan ini saja, misalnya dijadikan pakan ternak saja, misalnya. Nah, lakukan misalnya pencacahan terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian diberikan ke dicampur dengan pakan ternak, karena tadi takutnya tidak halalannya karena ada unsur babi ya. Jadi dicampur dengan pakan ternak untuk diberikan ke ternak. Nah, kenapa bola-bola kecap ini harus dimusnahkan? Apa penyebabnya kira-kira? Ini bisa dari 4M1E tadi ya, bisa pertama dari bahan. Nah, bahannya kenapa? Bisa dari fasilitas. Kalau bahan tadi ini ya, apa namanya? Material atau bahan. Ya, bahannya kenapa? Nah, ini Bapak Ibu saya kosongkan ini. Kita buatkan bahannya kenapa? Bahannya tidak halal misalnya. Bisa dengan metode apa lagi? Fasilitas apa? Fasilitas lah ya. Bisa dari fasilitas. Kalau misalnya di studi kasus tidak ada fasilitas, nggak usah diisi. Bisa dari personil. Nah, ini mungkin personilnya masuk nih. Personilnya tidak apa namanya mengambil bahan yang berlabel whole, misalnya gitu ya. Bisa dari metode. Kalau misalnya di studi kasus tidak ada metode, tidak usah diisi. Bisa dari lingkungan. Ini ya tulisannya ya, environment ya, atau lingkungan. Ya, kalau misalnya lingkungannya tidak ada di studi kasus, ya nggak usah diisi. Nah, kemudian dirincikan, kalau misalnya dari bahan tadi, bahannya kenapa? Bahannya tidak bersertifikat. Lihat di studi kasus, bahannya kenapa? Kalau misalnya personilnya kenapa? Nah, dirincikan nih. Yang disebabkan dari personil apa? Disebabkan dari bahan apa? Ya, dirincikan. Kemudian untuk melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini sepenuhnya dilakukan oleh penyelia halal. Ya, misalnya lokasi nanti kan bisa disiapkan oleh bagian produksi siapa namanya? Bagian produksi chef misalnya ya, atau misalnya QC misalnya. Kemudian siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Tuliskan nanti. Sembarang aja penyelia halal namanya siapa? Nama Bapak Ibu ya. Kemudian disetujui oleh Kepala SPPG. Kepala SPPG. Namanya siapa? Tuliskan nanti. Kemudian ini dilakukan di mana? Pemusnahan ini dilakukan di dapur SPPG misalnya ya. SPPG apa misalnya gitu. Kemudian kapan dilakukan? Misalnya durasi dalam pemusnahan ini 1 jam. Mungkin mulai jam 9 ya, 09.00 WIB sampai selesainya jam 10 misalnya kan. 10.00
PIB gitu ya. Ini diisi ya Bapak Ibu ya. Ini saya nggak buatkan karena nanti biar Bapak Ibu yang berpikir sendiri. Ini kenapa bahannya? Studi kasus sudah ada. Personilnya kenapa gitu ya. Nah, penyebabnya itu mungkin bisa dari bahan dan personil. Fasilitas mungkin enggak. Nah, silakan Bapak Ibu screen ini dan bisa nanti dikembangkan lagi ya rekomendasinya. Silakan saya dalam 1 menit nih. 1, 2, 3. 1 nih ya. Halaman pertama. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, ini nanti diisi. Bu, maaf Bu, ulang Bu. Sebentar Bu. Yang ulang yang di mana, Pak? Dari awal Bu, dari yang atas, yang pertama. Pas. Screenshotnya. Nih. 1, 2, 3. Foto aja boleh. Jangan lupa ya, waktu kita 6 menit. 6 menit Ya, lagi. Bu. Jadi absen ya Bapak Ibu. Nanti Ya, takutnya Bu. Pak. Nah, ini yang kedua, Pak. 1, 2, 3. Sudah ya. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Bu Maimunah. Ada open mic. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oh, ada yang bertanya di... Nggak ada ya? Tidak ada? Oh, saya yang bertanya ya. Saya yang bertanya nih. Saya mau mencari yang matikan kamera ini. Bu Cynthia. Ibu Cynthia ada? Ibu Cynthia M. Lagi. Ya, Ibu Hadir, Cynthia Ibu. M. Ya, lagi. Hadir. Ibu Cynthia ada yang ingin bertanya atau saya tanya nih? Terputus ya? Suaranya terputus-putus, Ibu. Kita sudah mempelajari tadi apa sih namanya bagaimana mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Saya mau Iya. tanya, berapa jumlah tahapan PPH? Tahapan proses produk halal itu berapa? Ada 7, Bu. Aja? Pengadaan bahan. pengadaan bahan, penerimaan bahan, pengolahan bahan, Ya. terus Pengolahan. iya pengolahan, terus Setelah diolah, penyimpanan. pengemasan dulu. Oh ya maaf Bu, Kemas dulu. pengemasan, Kemudian, ya, penyimpanan, oke, distribusi, ya, terus penyajian. ya, sudah. Oh, penjualan dulu, baru penyajian. Penjualan, kemudian disajikan, ya. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Berarti sudah inilah ya, mengikuti Oh lah ya ya. sudah. Nah, Oh ya, untuk, ya, ya maaf Bu, penjualan dulu baru penyajian. ya, penjualan dulu baru penyajian. Kalau di SPPG mungkin nggak ada penyajian ya, Iya Ibu, dan penjualan. sama-sama. Oke, yang lain yang tidak on cam ini. Bu Dea Febrianti. Bu Dea ada di ruangan. Bu Dea Febrianti. Apakah ada di ruangan? Oh ya, jangan lupa absen ya. Absen sudah 2 menit lagi nih. Ibu Dea Febrianti tidak ada. Ibu Anggraini dan Untung. Nah, ini 2 orang ya. Satu Zoom 2 orang ya, Ibu. Pak, ini tidak buka kayak kameranya ini.
Saya mau nanya apa saja aktivitas pengawasan Bapak Ibu Anggraini? Aktivitas pengawasan kita ada berapa? Apa saja yang dilakukan dalam aktivitas pengawasan? Item yang diawasi apa saja? Tidak ada? Ibu Anggraini dan Pak Untung tidak ada di tempat? Tidak open kamera ini nanti bisa dibatalkan ini absennya ini sama MOT. Oke lah, baiklah. Jadi ada 5 ya aktivitas pengawasan kita. Yang pertama pengadaan bahan, penanganan bahan halal. Jadi pengadaan bahannya di order dulu. Kemudian penanganan bahannya sudah diterima. Kita lakukan pengawasan. Kemudian proses produk halal ya. Kemudian yang selanjutnya penanganan produk halal. Yang kelima adalah pengembangan produk halal. Jadi Bapak Ibu tadi kan ada produk yang tidak halal nih. Anggap saja ada daging babinya gitu ya. Nah, terhadap fasilitas yang sudah kita gunakan di dapur Bapak Ibu itu harus dibersihkan secara syariat. Bagaimana kalau misalnya memang tadi misalnya daging sapi gilingnya tadi bercampur dengan babi misalnya gitu ya. Ternyata atau dihasilkan dari fasilitas yang ada unsur babinya misalnya gitu. Menggiling daging babi juga dan juga menggiling daging sapi. Nah, itu kan kita sudah memproses di dapur. Ya, setelah diproses kan sudah terkena nih daging babinya ini atau daging giling yang bercampur babi ini dengan fasilitas-fasilitas Bapak Ibu. Nah, untuk fasilitas ini Bapak Ibu harus membersihkan sesuai syariat. Karena ini daging babi, maka masuknya ke najis apa? Najis. Daging babi najis apa Bapak Ibu? Golajo. Nah, ya. Golajo itu najis berat ya. Bapak apa tadi Pak Saiful ya? Yang berat ya? Iya, berat. Ya. Nah, jadi najis berat ini dilakukan pensucian gimana? Pensucian 3 kali siraman, salah satunya dengan tanah ya, jangan lupa. 7 kali. Kali satu kalinya sama tanah menggunakan. Ya. Terus 7 kali satu kalinya dengan tanah. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya terjadi gagal halal yang itu disebabkan oleh bahannya tidak halal, maka dilakukan pensucian terhadap fasilitas-fasilitasnya. Apalagi bahan tersebut sudah dihasilkan gitu ya, sudah dihasilkan. Otomatis bahan tersebut sudah kita uleni di dalam fasilitas kita, di dalam mangkok, di dalam kuali, di dalam stainless lainnya gitu. Nah, untuk fasilitas ini dilakukan pembersihan, jangan lupa. Jangan hanya kita melakukan penanganan terhadap produknya, tetapi terhadap fasilitasnya juga kita lakukan pembersihan. Karena halal ini adalah halal dedicate. Selain bahan, fasilitas juga. Gitu ya. Sama dari 9 ya? Itu udah. Belum. Baik, untuk materi kita sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya, perhatiannya untuk mengikuti dengan baik materi saya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan jika mungkin pembahasannya tidak sampai atau mungkin kurang penyampaiannya ya, kurang dimengerti. Nanti bisa kalau kurang-kurangnya itu nanti bisa dilengkapi dengan bertanya lagi ke MOT. MOT atau mungkin nanti fasilitator atau narasumber lainnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ibu Osep. izin sebentar. Ibu, itu tugas tadi kita kirim ke link lagi ya? Kita kirim ke link itu ya? Ya, tugasnya dikirim ke tugas 2 ya. Oh, yang tadi yang Ibu isi Ya, kayaknya benar. Jam berapa, Bu? Sekarang, kalau udah selesai ya langsung aja Pak, karena nanti setelah ini akan ada tugas-tugas lagi. Minta waktu sebentar ya Bu buat ngerjain tugas. Oke, nanti juga boleh di pada saat istirahat juga boleh. Oke, Oh, baik, Bu. boleh sampai istirahat. Boleh. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahma yang telah menyampaikan materi